Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Radar Lampung TV dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya bisa menemani Anda dalam program Dialog Eksklusif Radar Lampung TV. Pemirsa, pada tanggal 9 Mei 2022, Presiden Joko Widodo telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Undang-undang ini tentu menjadi angin segar sekaligus semangat baru, terutama di momen Hari Anak Nasional tahun ini. Terutama pula bagi para perempuan dan juga anak di Indonesia yang memang menjadi sektor yang paling rentan menjadi korban dari kekerasan seksual. Dan pemirsa, undang-undang ini diharapkan juga merupakan undang-undang leg spesialis yang dapat memberikan perlindungan komprehensif terhadap korban kekerasan seksual dari hulu hingga ke hilir. Namun untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS ini memang memerlukan peraturan pelaksanaan lainnya melalui peraturan pemerintah dan juga peraturan presiden dalam pelaksanaannya. Lalu di momen Hari Anak Nasional tahun 2022 ini, bagaimana pelaksanaan dari Undang-Undang TPKS di Provinsi Lampung? Bagaimana dengan tingkat kekerasan terhadap anak dan juga perempuan di Provinsi Lampung, serta tingkat tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Lampung, serta upaya dari pemerintah Provinsi Lampung, dalam hal ini Dinas Perlindungan Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Provinsi Lampung untuk menekan kekerasan terhadap perempuan dan anak sekaligus menekan tindak pidana perdagangan orang. Hari ini kita akan membahasnya bersama saya Muhammad Arif. Inilah dialog eksklusif Radar Lampung TV. Hari Anak Nasional 2022 mengenal Undang-Undang TPKS dan penerapannya di Provinsi Lampung. Dan pemirsa, untuk membahas tema kita di sore hari ini, kami sudah ditemani oleh dua narasumber luar biasa. Langsung saja yang pertama, kita sapa ada Ibu Fitrianita Dampuri, Kepala Dinas P3A Provinsi Lampung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Apa kabar Mas Arif? Alhamdulillah sehat. Senang sekali tim Radar Lampung TV hari ini bisa berkunjung. Dan mungkin ini suasana baru bagi pemirsa Radar Lampung TV karena memang saat ini kita berdialog di kantor Dinas P3A Provinsi Lampung. Terima kasih Ibu sudah Selamat datang di kantor ya, Dinas Siap. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Baik, Lampung. terima kasih sekali lagi Ibu. Ya. Baik, dan selain Ibu Kadis, kita juga ditemani oleh Mas Adam Zasya. Ini merupakan Ketua Forum Anak Provinsi Lampung. Selamat sore Mas. Sore Mas. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya, Nanti kita akan bertanya-tanya terkait apa itu Forum Anak, dan mumpung ini memperingati Hari Anak Nasional tahun 2022, nanti kita juga akan menanyakan bagaimana harapan dari anak Indonesia, harapan dari anak Provinsi Lampung terkait dengan Provinsi Lampung yang akan menuju Provinsi Layak Anak. Amin. Kita doakan. Amin. Amin. Baik, pemirsa, kami juga menginformasikan bahwa tayangan ini juga bisa Anda saksikan melalui live streaming di www.radartv.co.id ataupun melalui channel YouTube kami di Radar Lampung TV. Baik, Ibu Fitri. Ibu Fitri membahas tema kita di sore hari ini terkait dengan Forum Anak Hari Anak Nasional tahun 2022 yang mengambil tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Kalau di Provinsi Lampung, dari Dinas P3A Provinsi Lampung sendiri, Ibu, apa yang menjadi fokus terkait momentum Hari Anak Nasional tahun 2022 ini, Bu? Iya, jadi momentum Hari Anak Nasional di tahun 2022 ini sebenarnya menjadi tonggak ya. Tonggak yang mengingatkan kita kembali bagaimana kita melakukan pemenuhan terhadap hak-hak yang seharusnya kita lakukan terhadap anak-anak kita. Gitu. Pemenuhan hak anak ini kan tidak bisa dilakukan hanya oleh salah satu sektor atau salah satu pelaku. Semuanya harus ikut bersinergi, semua harus ikut berkolaborasi, dan semua harus punya pemahaman yang sama bagaimana kita sebaiknya memenuhi hak anak itu. Nah, jadi melalui momentum ini kita semua mengajak kepada seluruh stakeholder, pemerintah daerah, pemerintah pusat, kemudian dunia usaha, perguruan tinggi, dunia pendidikan, dan media juga, bagaimana kita mewujudkan seluruh lingkungan yang memang ternyata memang benar-benar aman dan nyaman buat anak-anak untuk tumbuh dan berkembang, untuk bisa menjadi generasi yang berkualitas yang akan melanjutkan pembangunan ini ke depan. Mungkin itu. Baik, jadi dari Dinas P3A Provinsi Lampung di momen Hari Anak Nasional tahun 2022 ini memang harapannya lebih berfokus terhadap pemenuhan hak-hak anak, Ibu ya. Kalau untuk kegiatan-kegiatan khusus dalam memperingati Hari Anak Nasional tahun 2022 dari Dinas sendiri seperti apa, Bu? Iya,
Seperti tahun-tahun kemarin, kita masih melaksanakan temu forum anak. Kemudian ada peningkatan kapasitas forum anak juga. Bagaimana anak-anak diajarkan supaya bisa lebih meningkatkan kapasitas dalam gimana nih menyuarakan suara anak gitu ya, kebutuhannya. Salah satunya sebenarnya bagaimana suara anak-anak ini didengar dalam musrenbang provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai dengan tingkat desa. Bagaimana anak-anak diajari, oh yang kami butuhkan ini loh gitu. Dan kira-kira juga nanti dari usulan yang diajukan oleh anak-anak, mana yang bisa diakomodir oleh pemerintah, mana yang belum bisa dan alasannya kenapa. Sehingga kita memang melatih anak-anak supaya ikut terlibat dalam proses pembangunan. Artinya melibatkan secara aktif anak-anak ini, apa yang diinginkan oleh anak-anak, apa yang menjadi aspirasi dari anak-anak disampaikan. Ya, seperti itu ya Bu ya. Benar. Nah kebetulan di sini juga sudah hadir Ketua Forum Anak Provinsi Lampung, Mas Adam. Mas Adam, mungkin sebelum kita berbicara terkait dengan Hari Anak Nasional tahun 2022, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa itu Forum Anak? Oke, iya. Sebelumnya Forum Anak ini secara teori gitu Mas ya. Forum Anak ini adalah wadah partisipasi anak untuk menyalurkan apa aspirasinya gitu. Apa yang diinginkan oleh anak-anak terutama di Provinsi Lampung ini. Nah, tetapi itu tadi secara teori. Menurut saya kalau Forum Anak ini adalah bisa dibilang DPR-nya anak gitu. Nah, jadi Forum Anak ini memiliki dua tugas, yaitu pelopor dan juga pelapor. Pelopor ini ya kami Forum Anak harus bisa menjadi pelopor kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak. Dan juga kita harus bisa dan harus berani untuk melaporkan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan yang terjadi oleh anak-anak di Provinsi Lampung itu. Jadi menjadi agen pelopor sekaligus pelapor. Iya, benar. Contoh sekaligus juga sebagai pengawas apabila terjadi kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung. Baik, Mas, di momen Hari Anak Nasional tahun 2022 ini dari Forum Anak Daerah Provinsi Lampung ada kegiatan khusus yang dilaksanakan? Tentunya pasti ada Mas ya di Hari Anak Nasional ini, terutama kan ya ini adalah acara kami gitu, anak-anak gitu. Jadi kami Forum Anak ini mengadakan yang namanya Temu Anak itu, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Forum Anaknya sendiri dan juga menyebarkan apa saja keinginan atau aspirasi anak-anak di masing-masing kabupaten kota. Jadi pada saat Temu Anak nanti itu masing-masing kabupaten kota akan mengirimkan delegasinya masing-masing ke provinsi dan baru mereka menyampaikan apa saja sih keinginan anak-anak di kabupaten kota masing-masing itu. Oke. Untuk anggota yang tergabung dalam Forum Anak ini ada batasan usianya dari usia SMP atau SMA atau seperti apa, Mas? Kalau dari Forum Anak sendiri batas minimal itu sebenarnya dari 0, Mas. Oh, dari 0. Tapi nggak mungkin dong kalau umur 1-2 tahun masuk Forum Anak, ya saya rasa kurang mungkin gitu. Jadi mungkin dari SD itu sudah bisa sebenarnya masuk Forum Anak. Hingga sampai umur batas anak yaitu 18 tahun. 18 tahun. Jadi sebenarnya tidak ada batas minimal, yang ada batas maksimalnya aja, umur 18 tahun gitu. Baik, terima kasih Mas Adam. Saya kembali lagi ke Ibu Fitri. Ibu Fitri, tadi dalam rangka memenuhi hak anak, pemerintah pusat juga sudah mengeluarkan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS. Untuk pelaksanaannya di Provinsi Lampung, undang-undang ini Bu, ini kan undang-undang yang baru saja disahkan. Pelaksanaannya di Provinsi Lampung apakah ada kendala atau seperti apa? Ya. Untuk melaksanakan undang-undang, karena undang-undang ini kan baru ditetapkan ya di tahun 2022 ini. Untuk menerapkan undang-undang ini, kita masih menunggu peraturan perundang-undangan di bawahnya. Jadi nanti setelah undang-undang, dia pasti ada peraturan menteri, kemudian ada pedoman teknis yang harus nanti menjadi pedoman untuk melaksanakan undang-undang ini. Tapi sebenarnya sebelum undang-undang ini ditetapkan,
beberapa peraturan daerah dan kebijakan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak ini juga sudah banyak untuk tingkat daerah Provinsi Lampung. Untuk di Provinsi Lampung sudah ada perdanya sebenarnya. Jadi misalnya di Perda nomor 4 tahun 2006 ini tentang pencegahan trafficking. Jadi perdagangan orang yang memang secara paling mengancam perempuan dan anak sebagai kaum yang paling yang paling rentan untuk bisa dilakukan tindak pidana perdagangan orang. Kemudian di Perda nomor 6 tahun 2006 kita juga sudah punya tentang pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Jadi kita coba buat satu pintu sehingga kalau dulu kan korbannya bingung nih, nanti mau harus lapor ke pemerintah daerah kah? Nanti giliran mau pendampingan hukum, lapor lagi ke kepolisian. Kemudian nanti ternyata perlu pendampingan secara kesehatan, datang lagi ke rumah sakit gitu. Nah, kita bikin satu pelayanan one stop service yang bisa mendampingi dari awal korban kekerasan itu sampai dengan proses pendampingan hukum, pendampingan psikologi, sekaligus sampai dengan proses reintegrasi sosialnya. Nah, kemudian terus berlanjut di tahun 2017, kita ada Perda nomor 13 tentang perlindungan anak. Dan yang paling baru adalah kita punya Perda nomor 2 tahun 2021. Ini produk yang paling baru di tahun kemarin, itu tentang penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi memang secara aturan sebelum Undang-Undang TPKS itu ditetapkan, Provinsi Lampung udah duluan nih. Nah, ini pemerintah daerah dan legislatifnya melalui Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur sudah punya komitmen yang kuat, semua mendukung bagaimana kita memberikan lingkungan terbaik untuk perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Salah satunya adalah bagaimana melakukan pencegahan, kemudian melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan, sekaligus kalau sudah terlanjur menjadi korban, kan harus dilakukan proses reintegrasi supaya dia siap kembali. Masa depannya masih panjang gitu ya. Kadang-kadang ada korban yang mengalami trauma, dia akhirnya nggak berani ketemu teman-teman di sekitarnya, terus ketemu orang asing jadi takut gitu ya. Nah, ini yang akhirnya kita dampingi bagaimana anak-anak yang dan perempuan yang mengalami kekerasan ini juga bisa kembali dalam kehidupan yang normal. Nah, ini yang paling penting. Dan ini juga sudah kita integrasikan juga bagaimana misalnya terkait dengan TPPO, kemudian kekerasan, ini biasanya adalah erat sekali dengan permasalahan dari sisi ekonomi, gitu. Jadi sehingga ada juga upaya-upaya kita dalam melakukan pencegahan dengan melakukan penguatan secara ekonomi, bagaimana perempuan-perempuannya supaya berdaya secara ekonomi tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai ibu dan sebagai istri di dalam rumah. Gitu. Jadi mudah-mudahan kalau ibunya berdaya secara ekonomi, tingkat kesejahteraan keluarganya baik, mudah-mudahan kekerasannya juga bisa kita hindari. Bisa kita hindari. Baik. Ibu, terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS ini, artinya Provinsi Lampung sudah siap dan sudah didukung dengan perda-perda yang memang jauh lebih dulu dibanding dengan undang-undang yang baru saja ditetapkan ini ya Bu ya. Paling kita tinggal nanti melihat mana hal-hal yang perlu kita sesuaikan dengan undang-undang yang baru saja kita implementasikan. Jadi memang tahapan saat ini kita baru sampai ke tahapan sosialisasi, kemudian kira-kira penyiapan hal-hal lainnya. Jadi baru sampai sosialisasi, kita masih menunggu aturan mainnya seperti apa, sambil kita masih menunggu, sambil kita masih melaksanakan peraturan-peraturan yang memang sudah lebih dahulu ada. Dengan ditetapkannya Undang-Undang TPKS ini, apakah ini menjadi angin segar terhadap penegakan hukum bagi para korban kekerasan? Ya. Mudah-mudahan dengan ini, kadang-kadang kan kita juga dari sisi pemerintah daerah ini masih harus berkoordinasi dan punya komitmen yang kuat terkait dengan penegakan hukum, gitu. Nah, dengan Undang-Undang TPKS ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi angin segar dan menjadi payung hukum semua
berkomitmen yang sama bagaimana melakukan pencegahan sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Mudah-mudahan sih harapannya ada efek jerah ya. Jadi kalau pengen melakukan kekerasan seksual, dia jadi pertimbangannya, aduh nanti hukumannya gini nih gitu. Jadi ada efek jerah supaya masyarakat juga menjadi lebih ya mikir-mikir dulu deh gitu ya kalau mau melakukan kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Ditetapkannya Undang-Undang TPKS ini tentunya menjadi angin segar dan mudah-mudahan dapat mengurangi secara signifikan kekerasan terhadap perempuan dan juga anak di Indonesia. Harapannya seperti itu. Terutama di Provinsi Lampung. Iya, amin. Baik, saya ke Mas Adam kembali. Mas Adam, anak ini kan menjadi salah satu yang paling rentan untuk menerima kekerasan, baik kekerasan seksual dan lain sebagainya. Kalau harapan dari Forum Anak sendiri terhadap menurunnya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan juga anak khususnya dengan adanya undang-undang tersebut seperti apa, Mas? Oke, jadi ya alhamdulillah Mas ya, ini ada undang-undang seperti ini, jadi membuat ya kami Forum Anak juga senang gitu lah. Kalau apalagi tingkat kekerasan di Provinsi Lampung ini ya bisa dibilang cukup banyak lah. Kalau karena itu adanya undang-undang ini ya semoga bisa dapat menurunkan tingkat kekerasan terutama pada anak di Provinsi Lampung. Lalu juga untuk undang-undangnya sendiri, kami Forum Anak merasa bahwa undang-undang ini dapat menyeleksi predator yang dicari-cari gitu loh. Karena mungkin sejauh ini masih banyak kasus-kasus yang belum dapat ditangani oleh kepolisian atau lain-lain karena ya masalah ya yang sebelumnya ada inilah. Oke. Baik, saya ke Ibu Fitri kembali. Ibu Fitri berbicara terkait dengan tingkat kekerasan, baik kekerasan seksual, kekerasan fisik dan lain sebagainya terhadap perempuan dan juga anak di Provinsi Lampung selama pandemi sampai saat ini, apakah ada cenderung peningkatan atau seperti apa, Bu? Iya, kalau dari tahun 2021 kita sekarang sudah masuk ke bulan Juli ya. Nah, ini dari data Januari sampai dengan Mei 2022 itu saat ini tercatat sudah ada 205 kasus. 205 kasus yang dilaporkan. Kemudian dari 205 kasus itu terdapat 239 korban. Nah ini luar biasa gitu dari satu sisi. Kemudian kalau dilihat dari bagaimana perempuan dan laki-laki, ini 134 orangnya adalah perempuan dan laki-lakinya 42 orang. Jadi artinya kalau kita dulu orang tua nih khawatirnya kalau punya anak perempuan gitu. Khawatirnya punya anak perempuan. Ternyata dengan indikasi sekarang nggak hanya anak perempuan gitu. Ternyata anak laki-laki juga harus ekstra hati-hati dalam melakukan pengawasan ya. Bagaimana lingkungan pergaulan, kemudian dia bergaul dengan siapa saja. Karena ternyata predatornya bukan ngincar anak perempuan saja gitu. Ternyata juga ngincarnya anak laki-laki. Nah, kemudian ini data yang sebenarnya kita himpun dari seluruh kabupaten kota. Tetapi dari sisi positifnya adalah bahwa ternyata artinya masyarakat kita ini semakin teredukasi untuk berani lapor gitu. Mungkin dulu sebenarnya jumlahnya juga mungkin sama gitu. Tapi karena masyarakatnya nggak berani lapor, akhirnya tercatat juga cuma sedikit. Nah, kadang-kadang kan ada keengganan masyarakat kalau misalnya lapor, gimana kalau yang dilaporkan itu orang berpengaruh, gitu kan? Ada juga mungkin rasa malu, gitu ya. Rasa malu, udah deh daripada semua orang jadi tahu, gitu kan? Mending udahlah diselesaikan saja secara kekeluargaan misalnya. Ataupun kadang-kadang
kasihan sama anaknya misalnya, karena anaknya juga takut, anaknya merasa terintimidasi, anaknya merasa malu, daripada itu ya sudah kita selesaikan. Nah, tetapi kan ternyata sebaiknya itu tidak dilaksanakan secara seperti itu gitu. Itu yang akhirnya membuat pelaku, udah kok cuman kayak gini aja, nanti bisa kita selesaikan secara kekeluargaan. Nah, akhirnya itu yang membuat efek jerahnya menjadi hilang gitu. Nah, melalui forum anak ini, biasanya kalau anak-anak ini kan lebih terbuka ya, dengan bicara sebayanya. dengan sebayanya. Dan biasanya juga teman-teman anak-anak ini bisa mengawasi pergaulan teman-temannya. Bahasanya sih sebenarnya apa tuh, kalau dalam lingkungan pergaulan suka ngelambung gitu ya, suka ngelaporin gitu ya. Tapi ini kan dari sisi ngelaporin secara baik. Ketika misalnya ada indikasi-indikasi yang bersifat negatif dari teman sekitarnya, nanti bisa diambil langkah yang lebih bijak dari para guru, dari para orang tua, kemudian atau juga bisa, siapa tahu kadang-kadang nasihat antar sesama, antar teman sebaya itu lebih mudah masuknya dibandingkan kalau orang tua atau orang dewasa yang menasihati anak-anak. Nah, jadi peran forum anak sebagai pelopor dan pelapor ini menjadi sangat penting dalam proses pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Baik Ibu Fitri, dari data-data yang sudah tercatat dari tahun 2021 sampai saat ini, itu data korban yang melapor ini? Iya, itu data korban yang melapor. Kalau nggak melapor, ada kemungkinan ada korban lain di luar data tersebut yang mungkin karena memang tidak melapor, karena dengan alasan malu, karena dengan alasan takut dan lain sebagainya. Ada kemungkinan data tersebut bisa lebih tinggi dari data yang ada beberapa kasus yang misalnya kita dampingi, biasanya satu pelaku itu korbannya ada beberapa, lebih dari satu, bahkan ada yang lebih dari 10 gitu. Tetapi mengedukasi masyarakat untuk berani lapor, ternyata tidak semudah itu, apalagi kalau di desa. Di desa dia dalam suasana kekeluargaannya, semuanya keluarga kan ya kalau di desa gitu. Semuanya keluarga. Ketika melaporkan pelaku, apalagi ketika itu ternyata masih keluarga, nah itu biasanya akan timbul keengganan. Jadi kadang-kadang kita harus mengedukasi masyarakat dari misalnya ada 25 orang ternyata korbannya, itu belum tentu semuanya 25 orang itu berani lapor. Bisa jadi yang lapor hanya berani 10, walaupun kita sudah melakukan edukasi. Nah, jadi ke depan selain kita melakukan pendampingan, kemudian ternyata yang menjadi tantangan terberat kita adalah bagaimana mengedukasi masyarakat untuk bisa berani lapor, sekaligus juga orang tua untuk bisa melakukan pencegahan dan antisipasi supaya kekerasan terhadap anak khususnya ini tidak terjadi di lingkungan. Itu mekanismenya gimana? Jadi Anda punya konsep PATBM, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Jadi sama lah kayak konsep forum anak ya. Forum anak ini bagaimana dia bisa menjadi agen-agen yang bisa mengawasi sekitarnya. Nah di PATBM ini kita harapkan ibu-ibu yang menjadi kader PATBM ini bisa mengawasi lingkungan sekitarnya. Oh ternyata tetangga di sebelah kanan saya misalnya, itu ada karena ditinggal orang tuanya bekerja di pagi hari, cuman ditinggal sama pamannya, anaknya perempuan, pamannya kan laki-laki. Nah artinya kan nggak aman tuh kalau hanya ditinggal seperti itu. Nah mungkin lingkungan sekitarnya bisa menginisiasi dititipkan ke rumah yang ternyata ada orang dewasanya di situ, gitu. Jadi walaupun mungkin awalnya nggak ada apa-apa gitu, tapi alangkah lebih baiknya kita melakukan pencegahan sebelum kekerasan itu terjadi. Kepedulian lingkungan juga sangat mempengaruhi dari tingkat kekerasan ini ya Bu ya. Baik, saya ke Mas Adam kembali. Mas Adam, tadi dari Dinas PPA juga sangat melibatkan forum anak ini terutama dalam pelaporan. Bentuk pelaporannya itu seperti apa Mas? Kalau misalkan ada yang mencurigakan dan lain sebagainya, seperti apa biasanya Mas? Oke, jadi di beberapa kabupaten kota itu Mas, itu sudah menerapkan forum anaknya masing-masing, itu memiliki seperti mata-mata gitu.
Jadi mereka Wah, ada spy-nya. iya ada spy-nya benar. Jadi masing-masing forum anaknya ini memiliki anggota-anggota yang mereka bisa dibilang anak yang kurang mendapatkan perhatian orang tuanya, sehingga menjadi ya sedikit bisa di tanda kutip nakal gitu. Nah, dia menjadi agen kita atau menjadi ya spy kita, mata-mata kita, agar di lingkungan mereka itu bisa dilaporinnya ke dia gitu, ke mata-mata kami ini, dan mata-mata kami ini langsung laporin ke dinas PPA-nya di kabupaten kotanya. Pada saat itu, karena saya merupakan delegasi di kota Bandar Lampung, nah di Bandar Lampung itu pernah ada satu kasus yang seperti ini. Jadi ada anak yang ya berasal dari daerah tersebut lah, yang memiliki pertemanan yang bisa dibilang kurang baik, dan di situ ada tindak kekerasan gitu lah. Oleh karena itu mata-mata kami ini menyampaikanlah kepada saya bahwa ada tindak kekerasan ini bla 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 bla. Dan pada saat itu kalau saya tidak salah itu jam malam 10:30 atau 11:30, dan saya langsung melaporkannya kepada dinas PPA di kota Bandar Lampung pada saat itu. Nah dan alhamdulillahnya untung gercep gitu mas ya. Dari dinasnya. Dari dinasnya gercep, cepet kerjanya. Jadi langsung dilaporkan ke kecamatan dan juga ke Polda atau ya polisi intinya. Jam 7, jam setengah 7, alhamdulillah anak itu sudah diamankan ke kantor polisi dan kantor kecamatan gitu. Luar biasa kontribusi. Ini belajar jadi spionase ceritanya. Iya, Damia. Iya. Kontribusi aktif dari anak-anak di Provinsi Lampung dalam rangka upaya untuk bersama-sama mencegah kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Luar biasa, ini juga apresiasi untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Baik Ibu dan juga Mas Adam, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Dialog Eksklusif Radar Lampung TV.